Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, dimanapun kita berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajar di rumah, kita tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tentang mengenal lingkaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal bentuk lingkaran. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan di mana titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Contoh benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran di sekitar kita, ya. Ada diantaranya jam dinding, ada sebuah piring, ada tutup Tupperware, ada tutupnya tempat masak, ada keping rupiah, uang keping rupiah. Ya, ada 500 rupiah, ada 1000 rupiah ya. Ini contoh benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran di sekitar kita. Untuk mendalami lebih lanjut, mari kita belajar tentang lingkaran. Anak-anakku yang berbahagia, bagian-bagian lingkaran. Ada 4 bagian ya. Ada yang dinamakan titik pusat. Ya. Yang kedua ada namanya garis lurus. Yang ketiga ada namanya garis lengkung. Dan yang keempat ada daerah. Yang nomor 1 ya, titik pusat ini ada di tengah-tengah lingkaran ya. Yang kedua garis lurus. Garis lurus ini ada 4 macam anak-anak ya. Ada jari-jari, ada diameter, ada garis busur, ada apotema. Ya. Jari-jari di sini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik-titik pada garis lengkung. Sedangkan diameter adalah garis yang melalui titik pusat dan membagi 2 lingkaran dengan sama besar. Garis yang ketiga yaitu garis busur, yakni garis lurus yang menghubungkan 2 titik yang ada di lengkungan lingkaran. Ya. Yang keempat, garis yang keempat adalah apotema. Apotema di sini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan titik pada garis busur, sehingga kedua garis saling tegak lurus. Yang ketiga, ini adalah garis lengkung. Garis lengkung di sini ada 1, yakni busur anak-anak. Busur di sini adalah garis lengkung yang menghubungkan titik-titik pada lengkung lingkaran. Yang keempat namanya daerah. Daerah di sini dibagi 2, ada juring dan ada tembereng. Juring di sini adalah daerah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur di antara jari-jari tersebut. Ini juring ya, dibatasi oleh lingkaran, oleh
dua jari-jari, dan busur. Ini juring. Yang kedua adalah daerah tembereng. Tembereng di sini adalah daerah bagian lingkaran yang dibatasi oleh garis busur dan dibatasi oleh busur, ya. Ini namanya tembereng. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut, ya. Ini bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur yang ada dalam lingkaran, ya. Kita gambar lingkaran. Lingkaran ini kita buat titik pusat, ya. Kita lipat ya menjadi beberapa bagian. Akhirnya titik tengah ini namanya titik pusat, yang Ibu Guru beri titik merah. Ini namanya titik pusat. Kita Bu Guru beri huruf O, ya. Terus ada yang namanya daerah kuning dengan daerah hijau. Daerah kuning ini anak-anak disebut juring, ya. Juring ini yang menurut pengertian tadi adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi oleh busur, ya. Jadi juring ini adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Ini ya, warna kuning juring. Berikutnya adalah daerah hijau. Daerah hijau ini anak-anak adalah daerah yang namanya tembereng. Tembereng ini adalah suatu daerah yang dibatasi oleh tali busur. Ini tali busur, ya. Garis tali busur, garis ini tali busur. Dan dibatasi dengan busur, garis lengkung ini. Ya, garis lengkung busur, ya. Yang berikutnya adalah jari-jari anak-anak. Jari-jari ini adalah dari titik tengah ini menuju ke samping lingkaran, ya. Ada jari-jari O, garis OB, garis OA atau garis AO, garis BO, ya. Yang hurufnya lebih awal, ya. Garis BO, garis CO atau garis OC. Ini disebut jari-jari. Jari-jari di sini adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran, ya. Jadi jari-jari. Garis OB, garis OA, garis OC, ini disebut jari-jari. Berikutnya adalah diameter anak-anak. Mana yang disebut diameter? Diameter di sini adalah garis AB. Diameter ini anak-anak adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik. Garis lurus yang menghubungkan dua titik. Titik AO dengan titik OB ini disebut diameter. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut diameter. Yang berikutnya adalah busur. Mana yang disebut busur? Busur di sini adalah garis lengkung, anak-anak. Garis lengkung AC, ya. Ada lagi garis lengkung CB. Ada lagi garis lengkung BA. Ini juga busur setengah lingkaran, ya. Atau garis lengkung AB, ya.
garis lengkung AC, ya, garis lengkung AC, ya, garis lengkung CB, ini disebut busur. Jadi kalau kalian menulis CB terus atasnya diberi garis lengkung, ini disebut busur. Terus tali busur. Nah, tali busur ini adalah garis AC, anak-anak. Garis AC. Ya, AC. Ini namanya tali busur. Berikutnya adalah OD. Garis apakah aku? Garis OD ini disebut apotema. Ya, apotema. Apotema di sini adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Jadi apa yang dimaksud apotema di sini adalah suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur, disebut garis apotema. Ya, Bu Guru ulang lagi ya, garis OA, OB, OC disebut jari-jari. Garis AB disebut diameter. Makanya diameter ini disebut 2R, 2 kali jari-jari. Ya, misalnya jari-jarinya di sini 7, berarti diameternya 14. Ya. Yang kuning ini, daerah kuning ini disebut daerah juring. Juring ini dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Berikutnya yang hijau ini, daerah hijau ini disebut daerah tembereng. Tembereng ini daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ya, anak. Berikutnya yang mana disebut busur? Busur ini adalah yang melengkung, garis lengkung AC, CB, CA. Ini disebut busur. Mana yang disebut tali busur? Tali busur. Nah, ini. Tali busur ini adalah garis A sampai C. Ini tali busur. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik. 2 titik pada lengkungan lingkaran. Nih, tali busur. Talinya ya. Berikutnya adalah garis OD. Ini disebut garis apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari dengan teliti dan penuh kesabaran ya, sampai hafal. Berikutnya nanti ada soal anak-anak ya, perhatikan gambarnya dan nanti kalian kerjakan dengan penuh ketelitian ya. Akhirnya sampai di sini dari Bu Guru. Bu Guru akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.